Sekarang pertanyaan, apakah UFO yang sering digambarkan oleh Amerika merupakan salah satu bentuk kendaraan bangsa jin? Wallahu a'lam bishawab. Itu kendaraannya Amerika di alam khayal ya. Aku kok percaya sama Amerika ya? Mereka itu jagoan bikin komik dan jagoan bikin perkara yang spesifik. Nah, bohong itu, bohong. Sampai berita yang sangat santer bahwa katanya mereka sampai ke bulan, bohong itu. Nah, ada seorang sampai ke bulan itu. Enggak ada. Yang percaya itu namanya Amerika itu, ada Bruce mereka itu. Putar lagi, Allah bisa. Iya. Banyak dosi. Ya, apakah jin itu punya perasaan was-was dalam beribadah sebagaimana manusia? Iya. Di antara mereka pun juga demikian, saling mengganggu. Sehingga yang namanya iblis, yang namanya syaitan juga mengganggu semua saja, baik Bani Adam atau para jin yang sholihin, yang mu'min. Nah, sama dengan manusia. Dari sisi mereka semuanya sama-sama mukallaf, maka dalam beribadah pun juga demikian mengalami hal yang sama. Tapi kebanyakan jin kufar, kebanyakan jin yang muslim juhal, goblok-goblok ya kan. Ya, kebanyakan mereka kafir, yang muslim pun bodoh-bodoh. Itu pada jin, makanya harus banyak belajar pada jin. Itu ya jin-jin ya. Allah ya. Siapa tahu dengar di sebelah sininya ada jin, harus banyak belajar. Wahai bangsa jin. Supaya jangan jadi sini yang goblok. Nah, saya mau lebih hadir lagi Allah di mahatnya dulu semasa hidupnya di Damma di Yaman. Itu bikin muhadharah khusus menasihati bangsa jin. Iya. So musuh-musuh beliau dari kalangan Syiah itu nggak senang sama beliau. Apa mau beli itu orang ngawur atau gimana? Masa nasihat para jin? Jin tahu tidak ada jinnya. Mana yang di atas jinnya? Tidak ada. Allah nggak peduli. Ceramah dan dibukukan ceramahnya itu dalam kitab Tuhfatul Mujib. Nah, ceramah nasihat masalah jin. Terus mengatakan jin-jin itu ya ikhwan jika hadir majlis taklim tuh. Hadir majlis taklim. Sehingga mereka mendengarkan keterangan-keterangan dari bangsa manusia ketika mengajarkan yang namanya. Barakallah. Sambil membawakan beberapa contoh kasus di ceramahnya itu di Mekah. Memang ketika ada syekh yang ceramah, tahu kan ada suara, ya syekh, ya syekh. Orang bingung, apa itu ya syekh, ya syekh? Suaranya ada, orangnya nggak ada. Dia mengatakan, na'am ada duri. Ya maaf kamu. Kata jinnya itu, ya syekh, tolong ngomong sama teman-temanmu ini loh. Jangan injek-injek kami. Kami juga ada di sini gitu. Ada kan? Ini wakil terjadi ya. Jadi. Nah, terjadi. Sehingga jin itu belajar sama manusia. Dan secara hukum syar'i manusia tidak boleh belajar sama jin. Kenapa? Karena tidak diketahui kesiqahan amanah dan keadilan mereka. Makhluk halus sama saja. Mereka mau tarik soal kita silakan. Tapi nggak perlu diadakan undangan. Kajian umum begitu, umum ikhwan akhwat manusia dan jin. Itu tidak perlu ya. Tarik keluar. Ini saya jawab. Alam semesta itu luas. Apakah jin dan manusia cuma ada di bumi? Bagaimana dengan UFO tadi? 6, mereka semua hanya ada di muka bumi. Alam baik harapannya, atau gunungannya, atau lembahnya, atau lautannya. Yang namanya UFO tadi khayalannya orang-orang ahli komik kayak Amerika itu.
Apakah jin bisa membunuh manusia? Bisa. Dan itu termasuk al-aida, permusuhan yang dicanangkan sama jin. Tamam, itu sampai tingkatan membunuh jin tadi, membunuh manusia tadi. Mungkin ya. Tamam, mungkin. Sebenarnya ada para ulama. Biasanya kalau manusia kuat dibikin sampai dia sakit, sampai dia stres, sampai dia sinting, sampai dia gendeng, kemudian nanti dibunuh teman. Itu mungkin terjadi. Manusia pun juga bisa membunuh yang namanya jin. Juga mungkin terjadi. Apakah jin diperbolehkan penampakannya di hadapan kita harus tetap? Iya, tanpa harus tetap. Itu dimungkinkan. Pada waktu SMA saya mendapatkan dari guru agama saya, kalau bangsa jin tidak dapat hidup di luar angkasa. Alasannya di luar angkasa tidak ada oksigen. Sebagian bangsa jin terbuat dari api yang dapat menyala jika ada oksigen. Astagfirullah. Ada orang akal yang mendewakan akalnya dalam pembahasan seperti ini. Maka saya bilang, pembahasan masalah itu harus dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan otak semua. Saya katakan, sebagaimana diterangkan di awal tadi, yang namanya jin domisilinya, tempatnya di bumi dengan manusia. Namun, jin punya kemampuan untuk naik ke atas. Dulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka punya kebiasaan, yastariquna syama, mencuri berita langit. Kata caranya, numpuk mereka itu sampai ke atas, sampai ke atas. Dulu mereka gampang, duduk santai di atas gitu, menggunakan koper langit, sehingga mereka waktu itu banyak membawakan koper-koper yang benar, itu dukun-dukun dan sihir-sihir pada masa itu. Banyak benernya, karena memang belum ada penjaganya ketat. Setelah diutus Nabi kita Muhammad SAW, dijaga dengan ketat yang namanya langit oleh para malaikat dan jin-jin tadi dilempari dengan lemparan bintang. Ya, yang kemudian bintang satu, malaikat. Fungsinya bintang itu ya untuk perhiasan langit, kemudian untuk tanda arah, dan yang ketiga untuk melempar syaitan. Sehingga mungkin sampai ke atas. Itu luar angkasa itu atas. Luar angkasa, nggak mati dan bisa. Tapi bukan di sana tempat domisili. Fungsinya hanya untuk mencuri berita langit. Barakallah. Bagaimana membedakan antara manusia dengan jin sehingga terdapat menghindari terjadinya interaksi antara manusia. Ya kalau bedakan ini gampang ya. Manusia yang tengok-tengok ini, yang jin yang nggak kelihatan. Artinya kalau jangan tahu ada orang jin atau bukan. Semata-mata antum ta'awud kepada Allah, hilang. Kalau dia jin akan hilang. Kalau dianya nggak hilang, insya jangan tahu-tahu. Nanti masuk kamar itu kamu kunci sebelumnya, udah kamu kunci, nggak ada yang masuk. Kalau masuk, ada orang, manusia, jangan biasa. Kamu tahu, kamu baca kamu baca ayat atau ya. Kalau dia hilang, jin. Kalau nggak hilang, maling. Ya kan? Nah, kalau masuk kamarnya orang itu mesti maling. Barakallah. Apakah manusia bisa disembunyikan, ditahan oleh jin? Naam. Ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah taala dan terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam, disandera oleh jin. Disandera oleh jin. Naam. Entah di daratan atau laut, atau hilang. Mana kabarnya cari nggak ada, tahu-tahu beberapa tahun kemudian nongol. Ada lagi. Itu mungkin terjadi. Barakallah. Dan dikasih kemampuan dari Allah Taala, orang tersebut melihat kondisi jin yang ada. Alam yang mereka adalah betul jemaah yang ada pada mereka. Barakallah. Supaya antum jangan sandera, harus memperbanyak
Yang sering kalinya menyandera itu jin yang namanya roh. Ini jin-jin padang pasir. Kalau saya betul punya padang pasir, kalau safar sendirian di tengah-tengah padang pasir, kalau kamu nggak zikir kepada Allah, langsung samber sama jin. Tahu-tahu nggak tahu kemana kan, hilang. Dan kadang-kadang disesatkan jalannya. Dan juga di selain padang pasir. Barakallah. Kita harus banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu. Masalah rupiah panjang, benar ya? Bagaimana pandangan Islam tentang cerita-cerita tentang makhluk halus di Indonesia seperti sundul bolong, arwah gentayangan, misalnya? Itu hanya istilahnya itu imajinasi sang starter. Tapi bukan secara kemungkinan ya Pak. Bukan yang mustahil adanya jin dalam bentuk sundul bolong. Mungkin saja. Karena jin punya kemampuan untuk ditasyakat, menjelma dalam bentuk apapun. Misalkan yang di benak dia sundul bolong, yang bolong tengahnya itu, mungkin dia yang takutnya itu diganggu sama jin, tahu-tahu melihat sundul bolong, bener-bener dia lihat cuma dia, pikir padahal jin ya kecil. Amang baru, ada sana gendruwo, dan semisalnya itu mungkin, itu tindakan jin-jin jahat, jin-jin yang nakal, yang menjelma sesuai dengan apa yang ada di benaknya kalian atau di manusia. Kalau roh yang bersemayam kan tidak ada. Apa ya Pak? Apakah bangsa jin itu meninggal dunia atau mati? Al-jawab na'am. Ada pembahasan khusus di kalangan para ulama nama masalah itu. Mereka mengatakan jin itu mati. Kalau iblis tidak. Iblis bapaknya mereka dikasih kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangguhkan matinya sampai hari kiamat. Itu permintaannya iblis. Dia mengatakan qala fa'amirni ila yaumi ba'dun. Wahai Rabbku, tangguhkan aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal mudallin. Allah mengatakan sesungguhnya engkau termasuk yang ditangguh. Untuk iblis tidak, untuk keturunannya mati. Namun diterangkan oleh para ulama, umurnya jin lebih lama daripada umurnya manusia. Barakallah. Kalau salah pengakuan mereka, walau benar atau tidak saat mengadakan ruqyah begitu ya, tanya begitu, nampak dari suaranya masih muda. Umurmu berapa? 75 tahun. Masih muda itu. Mungkin anak SMA atau berapa. Yang sudah tua-tua, yang nampak tuanya, umurmu berapa? Umur saya 350 tahun. Itu pengakuan daripada jin sendiri, tapi Allah alam benar atau tidak. Tapi dari keterangannya para ulama, nah, demikian. Pengakuan jin tadi ya, ketika pengalaman kita waktu meruqyah, waktu di Jogja. Ada pengakuan dari masih muda, 75 tahun. Nah, barakallah. Allah. Mudah-mudahan jawab. Apakah jin bisa ditangkap dan dimasukkan dalam botol? Ini pengaruh film. Jawabannya bisa. Luar biasa ini ya. Yang melakukannya ialah jin dengan pawangnya. Paham ya? Tahu pawangnya ini? Dukun-dukun, tukang-tukang sihir, dan semisalnya itu yang memang punya kodam
dari sampai jin. Ya, kita bermain. Nurut jinnya itu yang penting. Dukunnya, sihirnya itu nurut sama jin. Yang penting dia kufur, beres itu saja. Tawangnya yang bermain. Ya Allah, yang baca mantra apa gitu nanti. Kejar jinnya, masuk sini, jinnya tangkap. Itu bisa ya. Jangan masuk botol tetap begitu. Lebih daripada itu pun juga bisa ya namanya jin itu. Bisa. Sekali, tapi dia biasa permainannya orang-orang dalam masa. Pada bosan dengan film-film yang lagi-lagi baunya cinta, cerai, putus cinta, cerai itu terus meludasi apa ya kejakan barunya ini. Si kepalanya ini, oh iya, dikasih film yang senangnya jin kayak gini, nangis lagi. Allah bisa. Senang bodoh kau sini. Allah dari sana. Yang masih parah lagi daripada itu. Barakallah. Bagaimana untuk mengetahui jin muslim dan jin kafir, padahal yang namanya manusia untuk menentukan kafir dan muslim sangat sulit. Itu diketahui ya Ikhwan dari ya kalau apa namanya secara teori ya tadi itu secara tempat misalnya. Terkait interaksi itu ketahuan dari ketika kita membacakan kepada orang yang kemasukan tadi ayat Al-Quran. Terkadang ada jin muslim yang masuk kepada padanya manusia dalam rangka untuk memberikan nasihat. Ini manusia satu ini banyak maksiatnya. Kepengen ditegur sama jin. Mau negur gimana? Mau ngomong dia takut nanti. Tahu terus suara, kamu jangan nakal-nakal. Di antara cara yang ditempuh sama jin muslim tadi itu masuk ke tubuh dia tadi. Fungsinya untuk apa? Untuk menasihati. Secara hukum syar'i tidak boleh bagi jin berbuat demikian. Sebab kezaliman. Tapi terjadi. Itu cara mereka. Ketika dibacakan, dia akan kepanasan. Dibacakan begitu, dia langsung ngomong, saya jin muslim. Saya sengaja masuk untuk ngajak orang ini. Orang ini punya gini. Assalamualaikum. Jin kafir. Kamu bacakan situ sudah panas. Luar biasa. Mati pun bisa. Jadi ya ketawanya ketika interaksi tadi. Kita interaksi ada yang kesurupan dan misalnya. Kalau sekarang ya kita nggak tahu mana muslim mana yang kafir, makhluknya hadis. Kalau dikatakan ada jin muslim dan jin kafir, boleh kita berteman dengan terhadapnya keduanya? Jawabannya jangan. Jangan. Dikhawatirkan nanti akan menjerumuskan Anda dalam tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu juga tidak tahu permainan ini. Yang namanya jin itu licik pendusta dan luar biasa. Kalau berteman manusia masih banyak, ada apa kok sama jin segala macam. Nah, itu dari pandangan sisi kemampuannya aja. Kalau secara hukum syar'inya boleh berteman dengan manusia, dengan jin yang muslim semuanya boleh. Tapi secara dampaknya jangan membahas. Barakallah. Begitu pula meminta bantuan kepada jin. Perinciannya sama dengan meminta bantuan kepada manusia. Ada yang syirik, ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi secara dampak negatifnya dikatakan jangan oleh para ulama. Barakallah. Apakah dalam beragama jin juga punya ulama? Ya, jin punya ulama. Diistilahkan dalam Al-Quran dengan sebutan nuzur. Nuzur itu ialah nadir, memberi peringatan kepada mereka. Ulama-ulama jin. Naam. Tetapi tidak ada nabi dari antara mereka. Jadi jin tadi itu belajar kepada manusia, punya ilmu, disampaikan kepada kaumnya. Dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW menulis dalam surat Al-Ahqaf bagian terakhir. Namun, sebelum saya katakan lagi, rata-rata dan mayoritas bangsa jin itu goblok. Dari sana, Allah.
akhirnya ada yang tanya ini. Apakah tuyul termasuk bangsa jin? Apakah benar tuyul mempunyai keahlian mengambil uang atau harta orang lain? Kalau benar, bagaimana cara kita berlindung dari gangguan tuyul? Al-jawab na'am. Itu juga demikian. Penjelmaan yang namanya jin. Cuman di kalangan orang Indonesia dikatakan tuyul karena saking masyhurnya jin yang satu jin maling uang ini, tuyul. Penggambarannya orang Indonesia digambarkan seperti anak kecil yang botak, semua digambarnya itu tuyul. Terus nggak mesti demikian ya. Dan jin mungkin mau seperti itu dikarenakan dia punya kemampuan untuk menjelma dan membawa itu. Biasanya yang namanya tuyul ini, dengan misalnya orang Indonesia itu sesungguhnya khodamnya seorang. Kalau jin sendiri nggak punya pawang gitu, ngapain dia nyuri orang uangnya orang? Nggak laku, nggak ada interaksi rupiah di sana itu, nggak ada fungsinya gitu. Tapi dia mencuri uang itu dalam rangka untuk memenuhi permintaan dukunnya atau orang yang kepingin kaya dengan cara seperti itu. Kirim, ambil. Cara penjagaannya mana pun ada kemauannya. Yang pertama, penjagaan secara utuh rumah Anda. Bacakan rumah Anda Al-Baqarah sama Al-Imran. Akan minggir semua cinta cinta. Sering dipakai untuk membaca Al-Quran, zikir. Sering dipakai untuk surat sunnah, amal-amal soleh yang lainnya. Kemudian penjagaan yang berikutnya adalah ketika membuka pintu, menutup pintu, jendela, misalnya itu membaca basmalah. Dan ketika Anda menaruh uang di lemari Anda atau yang semisalnya, baca Bismillah. Aman soal. Jangan buat. Kalau nggak aman berarti memang kurang manjur. Basmalahnya antum kurang manjur. Karena antum yang perlu pembersihan jiwa. Artinya antum ini masih banyak dosanya pada Allah ya. Apa keutamaan sholat sunnah berjamaah seperti tadi Ustaz sholat sunnah berjamaah? Allah. Iya. Tadi saya sudah ngomong ini pikirannya double. Tadi itu yang dikerjakan oleh Pak itu bukan sholat sunnah ya. Tapi itu dikerjakan oleh para musafirin yang harus segera pulang masuk ke rumahnya dengan nggak mendapati asar pada waktunya, mereka melakukan yang namanya jamak takdim. Jamak takdim, sholat asar tadi. Kalau dia musafir 2 rakaat. Adapun apakah diperbolehkan sholat sunnah berjamaah? Al-jawab boleh. Diperbolehkan. Baik sholat malam atau sholat malam itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW, namun terkadang bukan terus. Laki-laki yang masuk surga akan mendapatkan nikmat yang salah satunya diberikan dengan bidadari. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, harapan kita semuanya. Apakah perempuan juga mendapatkan nikmat yang sama? Perempuan mendapatkan kenikmatannya tiada tara, tapi tidak ada keterangan yang menjelaskan mereka mendapatkan bidadari. Karena kita nggak tahu apakah ada bidadari di sana. Yang diterangkan dalam Al-Quran adalah Qur'an, bidadari perempuan dan ghilman. Ghilman itu anak muda yang sebagai pelayan surga. Kalau perempuan tadi itu bersuami, tamam, dan dia sama suaminya sama-sama dalam surga, maka kedua-duanya akan menjadi suami istri nanti di surga. Teruskan sampai surga nanti. Kalau jangan dia nggak punya istri atau nggak punya suami atau misalnya, maka jawabannya mendapatkan nikmat yang tiada tara, yang nggak pernah seperti di benak kita di dunia ini.
namun apakah mendapatkan bidadara? Jawabannya wallahu a'lam. Apakah pernyataan dari jin itu langsung kita terima begitu saja? Al-jawab tidak. Sebab jin dikenal pendusta. Ya terima, ya tidak, ya. Yani perlu yang ada bukti. Barakallah. Apakah bisa seorang itu punya pengikut dari kalangan jin? Iya, dukun-dukun itu punya jin. Tukang-tukang sihir itu mesti punya jin. Tidak mungkin tidak punya jin. Datang sama Pak Dukun, barang saya hilang Pak Dukun. Oh ya sebentar, orang dia itu mampu jinnya itu. Jinnya ini dapat koper dari langit ini. Ini yang berus, sana, ini dapat bulus. Mesti balik itu. Yang sekarang ini kiai-kiai yang ada di Indonesia ini rata-rata yang sufia itu punya jin. Apa namanya saya? Suruh ngaku punya jin. Oh, punya jin. Nah, kalau mereka ini Masya Allah, apalagi yang parah itu, nggak mau dia sholat jamaah dengan kaum muslimin. Saya sholatnya khusus. Kemana Pak Yai? Saya sholatnya di Mekah. Kalau dia benar-benar sholat, itu sama jinnya. Seringkalinya kedustaan, tidak sholat sama sekali. Allah. Nanti paskan saya jawab pertanyaannya satu lagi. Iblis adalah abul jin. Bagaimana dengan jin yang beriman? Nah, dari kalangan dari anaknya iblis. Dengan iblis itu yang dicap bagi orang kafir, sementara anak turunannya ada yang muslim, ada yang kafir. Wow. Apakah nanti di akhirat jin dan manusia akan dapat saling melihat dan memiliki wujud yang sama? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu tentang masalah itu dikarenakan ada kabar yang ada. Yang jelas prinsipnya kaum muslimin, bangsa jin yang mati dalam keadaan dia kafir, para ulama sepakat dia masuk dalam neraka. Sementara bangsa jin yang mati dalam keadaan mukmin, jumhur ulama mengatakan masuk dalam surga. Dan semuanya akan mendapatkan azab dan nikmat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaannya apakah sama dengan manusia? Pada umumnya sama. Pada globalnya itu sama. Apakah bisa melihat antara manusia dengan jin di sana? Al-jawab Allah taala. Itu harus ada nafsu dalam masalah ini. Jin juga dapat bidadari. Bidadari bukan dari bangsa jin. Bidadari. Allah alam yang ada, yang secara beraitnya. Barakallah. Kalau jin itu goblok, kenapa dia bisa memindahkan di sana? Kalau peratu, maksudnya goblok di sini itu ya, goblok dalam perkara agama. Allah.
Kalau ada mitos, misalnya kalau di pantai selatan tidak boleh pakai baju hijau, atau mitos di sungai tertentu tidak boleh mancing ikannya karena kata mitos tersebut kalau dilanggar dapat mencelakakan diri orang yang melanggarnya. Pertanyaannya, apakah kita kalau melanggar mitos tersebut artinya menantang jin sehingga kita harus siap perang dengannya, atau apakah supaya kita tidak cari gara-gara dan tidak melanggar tersebut? Saya lihat itu ya kawan, mitos yang berkembang di masyarakat tadi yang aku bawakan tadi, kalau ternyata itu memang dari jin. Tiap kali ada baju hijau mesti sama rombak, itu jin. Jin punya kemampuan, dan biasanya yang kena orang-orang yang polos dalam artian kosong dari zikir kepada Allah. Terjadi. Adapun kalau memecahkan mitos, ya tergantung kesiapan Anda. Kalau Anda siap untuk menghadapi segala resikonya, maju. Dan saya yakin tidak bakal berani siapa menghadapi Anda. Tidak bakal berani. Maaf. Tapi kalau Andanya tengah hati, pecahkan mitos ini. Tapi deg-degan. Baju hijau itu tapi langkahnya itu setengah hati. Oh boy. Jangan macam-macam. Kalau terjadi di zaman Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan masalah sumur. Sudah begitu. Ya karena masyarakatnya percaya, akhirnya diadakan persembahan kepala kertu. Ingat saya. Di komentar saya Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seandainya yang gali sumur itu ialah Umar bin Khattab atau anak keturunannya kayak Umar, yakin lari jinnya itu. Tapi karena buku yang gali itu orang yang nggak punya agama, orang yang polos gak ada dikirnya, ya kena mati ketika dia gali sumur itu. Allah. Kalau jin makan minum dengan tangan kiri, apakah juga jin yang iman pakai tangan kiri? Tidak. Kalau yang beriman bisa. Karena mereka dengan keimanannya, ini jin yang iman yang punya ilmunya ya, bukan yang goblok itu ya. Itu makan dengan tangan. Yang dimaukan di sini ya jin-jin syaitan yang sehat. Barak. Allah. Apakah jin itu memiliki teknologi canggih seperti manusia? Kalah manusia itu ya, Pak. Kalah canggih sama jin. Yang saya terangkan tadi tidak perlu. Tapi Allah, apakah mungkin di sana ada tape, ada radio, Allah. Saya nggak tahu. Yang jelas kekuatannya sangat canggih. Aneh. Apakah jin juga mencari nafkah seperti bagaimana manusia? Wallahu a'lam bishawab. Juga tidak tahu. Tapi yang jelas ya yang namanya manusia hidup atau jin yang lokal yang hidup demikian. Nah, tapi bagaimana bentuk pekerjaannya Allah. Apakah iblis yang menggoda Nabi Adam alaihissalam masih hidup sampai sekarang? Iya, sampai sekarang ya, sampai yang lebih apa nanti? Ada kalau saya lihat, pertanyaan yang ada di sini sekarang adalah terkait dengan pembahasan masalah kesurupan. Ini banyak yang tanya.
ciri-ciri orang kesurupan dan cara mengatasinya. Kalau ciri-cirinya adalah at-taghayyur, adanya perubahan pada orang tersebut. Dan itu ciri-ciri yang zahir yang bisa kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Memang kelihatan atau mau sadar itu. Memang suaranya beda, gerakannya lain. Ciri yang paling nampak ialah ketika dibacakan ayat Al-Quran kepada dia, langsung keluar jinnya. Paham ya? Terkadang yang lama keluar, kalau membacakan terus akan keluar jinnya. Adapun cara mengatasinya adalah dengan cara ruqyah yang syar'iyyah. Ruqyah yang syar'iyyah. Ruqyah yang syar'iyyah membaca, jangan dibacakan Al-Quran, doa-doa yang sahih dari Rasulullah SAW dan ucapan-ucapan yang baik. Al-Quran itu pun semuanya adalah ayat ruqyah, namun ada beberapa ayat khusus yang memang lebih manjur untuk dibacakan sebagai ruqyah. Di antaranya Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, Al-Imran. Sebagai mereka membaca surat Jin, surat Al-Falaq. Nah, ada yang itu kalau yang membacanya itu orang yang betul-betul iman yang sangat kuat kepada Allah, yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah dan betul-betul dekat kepada Allah. Cukup membaca ta'awudz saja, itu sudah panasan sini. Nah, barakallahu. Apalagi kemudian teruskan dengan yang lain, mati sini. Barakallahu. Yang namanya ruqyah ya, Pak. Yang dipegang ialah kepala, kemudian dibacakan di kupingnya. Itu yang normal. Tergantung jin yang masuk apa. Kalau jinnya macan, iya, nak mungkin kamu buka begini, kamu bacakan di kupingnya, cakar kamu nanti. Agak jauh. Sesuai dengan kondisi. Yang namanya ruqyah dibaca sendiri. Bukan dengan cara bukan dengan cara sama. Sendiri. Satu orang cukup meruqyah. Barakallahu. Saya paham ya. Ini secara singkat tentang masalah ini. Rinciannya Evan membaca dalam masalah syariat nama Saud. Sehingga saya sudah terbitkan selama edisi tentang masalah ruqyah. Nah, adapun tentang masalah tipu daya syaitan, ini pembahasan sangat luas, panjang dan lebar. Kitab yang paling bagus membahas masalah ini kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Ighatsatul Lahfan min Masaid Syaitan. Saya ingat saya sudah terjemahkan tebel. Perangkap-perangkap setan kalau tebel ini. Itu paling bagus. Juga kitabnya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, Talbis Iblis. Juga segini Bu. Itu juga sangat bagus. Tamam, maka cukup banyak ya Pak. Cukup banyak. Yang intinya syaitan ini berusaha untuk mengkufurkan Bani Adam. Kalau nggak bisa menjerumuskan mereka dalam kufur asghar, syirik yang kecil. Kalau nggak bisa dijerumuskan dalam dosa besar. Kalau nggak bisa dalam dosa kecil. Kalau nggak bisa dijerumuskan dalam amalan-amalan yang pahalanya kecil, melupakan amal-amal yang pahalanya besar. Kalau nggak bisa dijerumuskan dalam perkara-perkara semuanya mubah, yang halal, dan melupakan perkara-perkara yang wajib, perkara yang sunnah. Karena tipu daya syaitan secara global ialah syubhat dan syahwat. Syubhat terkait dengan kerancuan dalam beragama, syahwat terkait dengan masalah syahwat itu. Ini tentang tipu daya syaitan. Ada cara menangkalnya. Senjata yang paling yang pertama adalah ilmu syar'i. Harus memiliki ilmu syar'i yang cukup, ilmu agama yang cukup. Kita harus tahu ilmu agama ini menyelesaikan semuanya. Semua pembahasan ada dalam ilmu agama ini. Nah, ilmu ini Anda akan tahu ini tipu daya syaitan, ini bukan, halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah. Cara yang kedua adalah dengan cara banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir kepadanya, membentengi diri dengan zikrullah, zikir pagi, zikir sore, setelah sholat, ketika masuk masjid, keluar rumah, masuk rumah, itu semua dengan zikir-zikir yang syar'i yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, membentengi diri
dari gangguan syaitan dengan cara itu. Paham? Barakallahu. Dan juga disertai dengan keyakinan yang sangat mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepadanya, al-iltija ilaih, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon bantuan dan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu. Katanya di segitiga Bermuda ada kapal hilang dan munculnya Dajjal di segitiga Bermuda, letaknya di laut dekat Amerika. Wallahu a'lam ya. Kalau masalah Dajjal, Rasul SAW beritakan dari khabar yang terpercaya dari Tamim bin Aus Ad-Dari yang dulunya dia Nasrani masuk Islam dan dibenarkan khabar Rasul SAW dalam kisah Dajjal yang sangat panjang dalam Sahih Muslim itu disebutkan bahwa Dajjal ada di sebuah jazirah, di sebuah pulau, tapi tidak tahu di mana pulau tersebut ada. Dan Dajjal sudah ada, sudah hidup sekarang ini, dilihat langsung sama dari ketika itu, dan dia termasuk pengkhususan Allah Taala, panjang umurnya, nanti akan keluar dari akhir zaman. Kita nggak tahu apakah di segitiga Bermuda, di mana, kita nggak tahu. Itu semuanya hanya semata-mata praduga, bukan perkara yang meyakinkan. Barakallahu. Apa ada ratu Loro Kidul yang tinggal di pantai selatan yang membuat para perenang itu hilang? Wallahu a'lam. Itu juga termasuk mitosnya orang percaya. Nah, kalaupun terjadi, saya akan itu perkara jin ya. Yang berbuat demikian adalah jin-jin yang ada itu. Karena jin tempatnya di laut, arusnya iblis di laut. Barakallahu. Apakah ada doa-doa khusus untuk mendatangkan jin? Ada. Ada ya Ibu. Doa apa itu? Tanyakan sama dukun. Ada. Mesti menggunakan mantra-mantra dan segala macam. Ada. Tanyakan sama dukun sama dukun. Apabila seorang kena tindih oleh jin ketika hidupnya, ketika tidur, apa doanya? Langsung kamu membaca ta'awudz, membaca ayat kursi dan ayat yang lain. Dan terjadi itu atau tindih, langsung kamu bacakan ta'awudz dan juga ayat kursi yang lain, dia akan hilang. Barakallah. Cukup insyaallah? Cukup ya? Jelas sekali. Allah ya baik. Nah, mungkin untuk sementara cukup sekian saja dan pembahasan jin masih panjang, lama ya. Tapi paling tidak sekilas kita bisa mengetahui bagaimana dunia jin ini. Dan yang paling penting ialah ketika membahas masalah jin harus kembali merujuk kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, dikarenakan pembahasan alam jin termasuk pembahasan alam gaib yang halus yang kita nggak tahu bagaimana hakikat sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada kata-kata yang nasihat yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.